merusak peradaban. Nah, kira-kira bencana apa saja ya? Karena pasti kan kita tahu ada beberapa bencana yang mungkin pernah terjadi juga. Dan bencana seperti apa yang merusak peradaban? Langsung aja kita saksikan, ini dia. 3 bencana yang hancurkan peradaban. Pemirsa beriman, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak luput dari bencana. Terjadinya bencana ini memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa terhindar akannya. Namun penyebab bencana itu bukan hanya dari faktor alam. Terkadang kita umat manusia tidak menyadari bahwa faktor-faktor penyebab bencana tersebut dapat timbul dari kita sendiri. Banyak sekali bencana besar yang telah terjadi di dunia ini. Salah satunya mungkin adalah yang melanda Indonesia dan 7 negara sekitar pada tahun 2004 lalu, yaitu gempa besar 9,3 skala Richter dan menyebabkan gelombang besar tsunami yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, hingga pantai timur Afrika dan menewaskan lebih dari 230.000 jiwa. Namun, banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa sebelum bencana besar ini terjadi, terdapat beberapa kali peristiwa besar yang hampir memutuskan generasi suatu peradaban. Dan ternyata peristiwa besar ini telah terpampang jelas dalam kitab suci Al-Quran. Bencana besar apa sajakah? Dan kepada siapa bencana tersebut diberikan? Kali ini tim Berita Islami akan memaparkannya untuk Anda. Bencana besar hancurkan peradaban yang pertama adalah banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Peristiwa ini merupakan bencana banjir terbesar sepanjang sejarah karena kekuatan banjir bandang tersebut telah menewaskan semua orang di kaum tersebut dan hanya menyisakan mereka yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan." Quran Surah Asy-Syura ayat 117 hingga 119. Bencana besar berikutnya adalah hujan batu yang terjadi di kota Sodom, yang sekarang terkenal sebagai perbatasan Israel dan Jordania atau Laut Mati. Allah menurunkan bencana besar ini karena kaum dari Nabi Lut alaihissalam ini melakukan perbuatan menyimpang, yaitu suka pada sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam telah menyerukan umatnya untuk menghentikan perilaku menyimpang mereka tersebut. Namun mereka menolak, sehingga Allah menghancurkan mereka dengan hujan batu, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran yang artinya, "Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Quran Surah Hud ayat 82. Dan yang ketiga adalah gempa bumi pada zaman Nabi Syuaib, di mana kala itu gempa bumi terjadi begitu besar dan meluluh lantakkan seluruh kota tempat Nabi Syuaib berdakwah, yang sekarang dikenal sebagai kota Jordania. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana yang begitu besar pada kaum Nabi Syuaib alaihissalam, dikarenakan mereka melakukan banyak sekali kemaksiatan dan tidak mau taat atas seruan Nabi Syuaib. Dan pada bencana besar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya yang beriman. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia, dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Quran Surah Hud ayat 94 hingga 95. Pemirsa beriman, itulah 3 bencana besar yang menghancurkan peradaban. Dari bencana-bencana ini dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, yaitu karena ulah tangan dari manusia atau kaum itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Quran Surah Hud ayat 100 hingga 101. Semoga informasi ini dapat mengingatkan kita kembali agar menjaga akhlak baik kita dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Orang yang mukmin besertaku, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Quran Surah Asy-Syura ayat 117 hingga 119. Bencana besar berikutnya adalah hujan batu yang terjadi di kota Sodom, yang sekarang terkenal sebagai perbatasan Israel dan Jordania atau Laut Mati. Allah menurunkan bencana besar ini karena kaum dari Nabi Lut alaihissalam ini melakukan perbuatan menyimpang, yaitu suka pada sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam telah menyerukan umatnya untuk menghentikan perilaku menyimpang mereka tersebut. Namun mereka menolak, sehingga Allah menghancurkan mereka dengan hujan batu, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran yang artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Quran Surah Hud ayat 82. Dan yang ketiga adalah gempa bumi pada zaman Nabi Syuaib, di mana kala itu gempa bumi terjadi begitu besar dan meluluh lantakkan seluruh kota tempat Nabi Syuaib berdakwah, yang sekarang dikenal sebagai kota Jordania. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana yang begitu besar pada kaum Nabi Syuaib alaihissalam, dikarenakan mereka melakukan banyak sekali kemaksiatan dan tidak mau taat atas seruan Nabi Syuaib. Dan pada bencana besar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya yang beriman. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia, dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Quran Surah Hud ayat 94 hingga 95. Pemirsa beriman, itulah 3 bencana besar yang menghancurkan peradaban. Dari bencana-bencana ini dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, yaitu karena ulah tangan dari manusia atau kaum itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Quran Surah Hud ayat 100 hingga 101. Semoga informasi ini dapat mengingatkan kita kembali agar menjaga akhlak baik kita dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi memang sebenarnya apa yang terjadi di zaman Nabi tersebut itu bisa menjadi pengingat juga untuk kita. Seperti tadi contohnya hujan bandang yang menimpa kaum Nabi Nuh, terus juga hujan batu yang menimpa kaum Nabi Lut, dan juga tadi ada satu lagi yang disebutkan untuk kaum Nabi Syuaib, yaitu gempa bumi. Dan sebenarnya hal-hal tersebut juga terjadi juga di sekitar kita ya. Bener banget, kayak sekarang banjir bandang itu juga pernah terjadi juga. Jadi semoga dengan bencana-bencana ini lebih mengingatkan kita untuk lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, dan jangan lupa juga untuk terus istighfar. Betul sekali. Baik, untuk tema kita yang selanjutnya ini penting sekali karena kita sering sekali melakukan yang namanya transaksi jual beli dengan bayar DP di depan. Nah, itu dia. Iya, ada yang bilang nggak boleh, Cak, katanya. Kira-kira seperti apa ya pandangan dalam Islam? Bener banget, makanya jangan kemana-mana, kita akan bahas soal itu tetap di Berita Islami Siang.